warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan menggunakan satu jalur atau dua jalur. Nah, di sini nanti gasnya masuknya dari sini ya kawan-kawan. Dari gas utamanya saya menggunakan dua regulator, yang satu tekanan tinggi, yang satu tekanan rendah. Nah, jadi di sini ini untuk regulator tekanan rendah. Kemudian yang di sini yang ada biasanya komponennya itu ada indikator tekanan anginnya ya. Ini tekanan tinggi. Jadi saya buat menggunakan satu komponen regulator. Nah, di sini ini satu jalur idle ya. Jalur idle ini saya gabungkan di sini ya. Saya gabungkan di sini, nanti masuk, kemudian masuk ke mixer. Jadi untuk ini untuk akselerasi tekanan RPM rendah ya. Ini untuk RPM rendah. Kemudian yang sebelah ini untuk RPM tinggi. Jadi kelemahan kita menggunakan satu jalur yaitu RPM-nya nggak akan tinggi ya. Kalau kita pertama kan ini akselerasi untuk jalur yang pertama, jalur idle ini sampai 2000. Jadi ya 2000. Setelah 2000 ke atas, jadi diusahakan di sini saya hanya menggunakan kran ya. Nah, ini kran seperti ini. Jadi nanti ketika sudah melebihi 2500 rpm, jadi nanti baru selang yang tekanan tinggi ini yang berjalan. Jadi ini menggunakan rangkaian dua jalur menggunakan satu regulator. Ini tekanan rendah, ini tekanan tinggi, karena ini langsung dari gas. Jadi nanti ketika ini dibuka brak itu udara untuk bahan bakarnya itu bisa loss sesuai kebutuhan mesin. Jadi kelebihannya menggunakan dua jalur yaitu untuk tekanan rendah itu enggak mati. Kalau kita langsung loss menggunakan tekanan tinggi, biasanya untuk idle itu gampang mati. Gampang matinya karena suplai bahan bakarnya itu terlalu besar. Nah, ketika kita menggunakan suplai tenaganya terlalu besar, itu biasanya mobil susah dihidupkan. Jadi mobil itu untuk persentasenya itu antara udara dengan bahan bakar itu harus sesuai, jadi mobil bisa hidup. Nah, ini jadi nanti ini kelebihannya seperti itu. Jadi untuk RPM rendah nggak mati, untuk RPM tinggi itu bisa digunakan. Jadi kalau kita menggunakan dua jalur, kalau satu jalur sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwasanya untuk satu jalur itu hanya mampu di RPM rendah, tidak bisa lanjut ke RPM tinggi. Nah, ini terkait penjelasan mengenai mobil BBG ini, terkait rangkaian penyusunan daripada jalur BBG. Nah, ini nanti masuknya ke karburator. Ini kecil ya, ini kecil cuma segini, tapi ini sudah saya coba dan berhasil. Nah, itu kelebihan dan kekurangan mengenai dua jalur. Kelemahannya kita harus setel ini ya. Nanti kita akan buat lagi terkait cara untuk menyambungkan akselerasi kecepatan tinggi ini supaya bisa otomatis ketika sudah melebihi dari 2500 ini aktif ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.